Cewek cantik dan wangi gemoy pantat seksi nama Ika, umur 25 tahun sedang hamil besar, digenjot seorang kakek tua umur 70 tahun dipaksa oleh kakek suruh buka baju. Lalu Ika bisa pasrah karena Ika diancam, lalu Ika kaget lihat burung pipit kakek tua itu panjang gede lalu dikocokin burung pipit kakek tua. Ika dipaksa dimasuki ke apem Ika yang punya kakek tua gede, panjang sampai Ika kesakitan karena punya kakek gede panjang kayak ukuran terong ungu. Ika digenjut sampai tak berdaya sampai basah berkali-kali di kasurnya. Karena genjotan kakek bikin memuaskan, bikin apem Ika becek berkali-kali sampai tak berdaya jerit-jerit. Karena punya burung pipit kakek tua itu panjang gede buat Ika kelelahan. Di sebuah kampung di Dadap, Kosambi, Tangerang, hiduplah sebuah keluarga kecil sederhana. Ika, seorang menantu perempuan yang sabar, harus mengurus mertuanya yang sudah lumpuh, bernama Fajar. Sejak itu, hidupnya berubah penuh ujian. Kehidupan sehari-hari. Pagi hari, Ika bangun lebih awal dari suaminya, Dani. Ika menyiapkan sarapan lalu masuk ke kamar mertua untuk membantu. Fajar, kakek lumpuh sedang terbaring di ranjang. Dengan sabar, Ika membersihkan tubuh, mengganti pakaian, dan menyuapi Fajar. Fajar lemah tersenyum, "Ika, kamu memang menantu yang paling baik. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau merawat kakek tua seperti ini?" Ika menenang tapi wajahnya kaku. "Jangan bilang begitu, Kek. Merawat orang tua itu sudah kewajiban saya. Anggap saja ini ibadah." Fajar mengangguk tapi ada sorot mata berbeda yang sekilas terlihat. Tak disadari Ika, suami pergi kerja. Dani pamit bekerja meninggalkan Ika sendirian di rumah bersama Fajar. Dani berpesan agar Ika sabar karena merawat orang tua memang berat. Ika mengangguk walau dalam hati sebenarnya dia sering lelah. Kamera menyorot wajah Fajar saat ditinggal berdua dengan Ika. Tatapannya berubah lebih tajam dan penuh maksud tersembunyi. Narasi, Ika tak pernah menyangka di balik kelemahan tubuh mertuanya, tersimpan sesuatu yang kelak membuat hidupnya porak-poranda. Cewek cantik dan wangi gemoy pantat seksi nama Ika umur 25 tahun sedang hamil besar, digenjot seorang kakek tua umur 70 tahun dipaksa oleh kakek suruh buka baju. Lalu Ika bisa pasrah karena Ika diancam lalu Ika kaget lihat. Burung pipit kakek tua itu panjang gede lalu dikocokin burung pipit kakek tua. Ika dipaksa dimasuki ke apem Ika yang punya kakek tua gede panjang sampai Ika kesakitan. Karena punya kakek gede panjang kayak ukuran terong ungu. Ika digenjut sampai tak berdaya, sampai basah berkali-kali di kasurnya. Karena genjotan kakek bikin memuaskan bikin apem Ika becek berkali-kali sampai tak berdaya jerit-jerit. Karena punya burung pipit kakek tua itu panjang gede buat Ika kelelahan. Seiring berjalannya waktu, Ika mulai merasakan ada hal ganjil dari mertuanya. Bukan hanya sekedar tatapan tapi juga sikap yang membuatnya tidak godaan halus. Ika sedang memandikan Fajar dengan sabar. Saat Ika membantu mengangkat tubuhnya, Fajar sengaja memegang tangan Ika lebih lama. Ika terdiam, wajahnya kaku. Fajar tersenyum samar. "Tanganmu halus sekali, Ika. Pasti Dani betah punya istri sepertimu." Ika tersentak buru-buru melepaskan tangannya. "Kek, jangan bicara begitu. Ika cuman anggap ini kewajiban." Fajar hehe, iya kakek bercanda. "Jangan tegang begitu." Diam-diam risih. Setelah selesai merawat, Ika duduk di ruang tamu, wajahnya gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya merasa ada yang tidak beres. Tetangga yang lewat melihat Ika dan sempat bercanda. "Wah, rajin banget Neng Ika ngurusin babak mertua." Kesabaran Ika semakin diuji. Fajar tidak lagi sekadar melontarkan kata-kata menggoda, tapi mulai bertindak lebih berani. Permintaan aneh. Pagi hari, Ika membantu mengganti pakaian Fajar. Fajar berpura-pura tak bisa menggerakkan tangannya. Ika dengan sabar membantu memakaikan baju. Fajar tiba-tiba menarik tangan Ika dan menahannya di dada. Ika kaget, berusaha melepaskan. "Kek, jangan begitu. Ika cuma mau bantu." Fajar tersenyum licik. "Ika, jangan marah. Kakek kan cuma bercanda. Kalau nggak ada kamu, siapa yang mau urusin kakek? Kamu itu spesial." Ika marah tapi menahan diri. Kalau kakek terus begini, Ika gak mau lagi rawat. Malam mencekam. Malam hari, Dani belum pulang karena kerja lembur. Ika menyiapkan selimut untuk Fajar. Saat Ika membungkuk, Fajar mencoba meraba tubuhnya.
Ika tersentak, langsung berdiri dengan wajah marah dan ketakutan. Astagfirullah, Kek. Ika nggak nyangka kakek bisa begini. Fajar panik tapi tetap mencoba menguasai keadaan. Jangan bilang siapa-siapa, Ika. Kalau kamu cerita ke Dani, kakek bisa bilang sebaliknya. Orang pasti lebih percaya kakek daripada kamu. Ika terpojok. Ika menangis di kamarnya, merasa terjebak. Suaminya tidak tahu apa-apa, dan Fajar justru mengancam. Kamera memperlihatkan Ika memeluk lutut di sudut ranjang. Wajahnya penuh ketakutan dan kebingungan. Narasi. Di titik itu, Ika sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Tapi jika ia bicara, risiko besar menantinya. Hidupnya kini ibarat berjalan di atas bara. Ika semakin terhimpit. Ia memendam rasa takut, malu, dan marah dalam diam. Tapi semakin lama, beban itu makin berat. Rasa bersalah dan lelah. Ika sedang duduk termenung di dapur. Wajahnya pucat. Saat Dani pulang sebentar dari kerja, ia bertanya, "Sayang, kamu kenapa? Kelihatan capek banget." Ika senyum dipaksakan. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma kurang tidur." "Sabar ya, rawat bapak itu memang nggak gampang. Aku bangga punya istri kayak kamu." Ika menahan air mata, merasa suaminya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gosip tetangga. Saat kesabaran ada batasnya. Saat itu tiba, semua kebohongan yang disembunyikan Fajar akhirnya terbongkar. Dani pulang tiba-tiba. Malam hari, Dani pulang lebih awal dari kerja tanpa memberi kabar. Ia masuk ke rumah, mendengar suara ayahnya dan Ika di kamar. Dari balik pintu, Dani menyaksikan Fajar mencoba meraba Ika lagi, sementara Ika berusaha menepis. "Ika, jangan lagi." "Diam kamu. Kalau berani cerita, kakek bisa bilang kamu yang godain." "Astagfirullah, Bapak, apa yang Bapak lakukan?" Konfrontasi besar. Dani marah besar, menarik Ika ke belakangnya untuk melindungi. Fajar panik, mencoba membela diri. "Jangan salah paham, Dani. Bapak cuma bercanda sama Ika." "Bercanda apa? Aku lihat sendiri, Pak. Astaga, sampai segitunya ke menantu sendiri." Ika menangis, akhirnya jujur. "Mas, ini bukan yang pertama kali. Dari dulu aku udah diganggu." Dani menatap Ika, wajahnya hancur karena menyesal tidak pernah curiga. Rahasia lama terbongkar. Dalam keadaan terpojok, Fajar akhirnya marah dan bicara kasar. "Kamu pikir kakek ini malaikat? Dari muda sampai sekarang, kakek selalu disukai perempuan. Ika bukan yang pertama, dan gak akan terakhir kalau dia mau." Dani terdiam, wajahnya pucat mendengar pengakuan itu. Tiba-tiba, seorang tetangga yang mendengar keributan datang dan ikut menjadi saksi. Dani duduk di samping Ika yang masih menangis. "Maafkan aku, Kak. Aku yang salah. Harusnya dari awal aku percaya sama kamu." Ika menggeleng dengan air mata. "Aku cuma takut, Mas. Takut rumah tangga kita hancur. Makanya aku diam." Dani menggenggam tangan Ika dengan erat. "Mulai sekarang, aku janji akan selalu ada buat kamu." Fajar ditelantarkan. Fajar kini duduk sendirian di kamar, wajahnya murung dan penuh amarah. Dani tidak lagi mau merawatnya dengan penuh kasih, hanya sebatas kewajiban saja. Ika juga tetap merawat, tapi dingin, tanpa senyum atau perhatian. Kamera menyorot wajah Fajar yang semakin kesepian, merasakan balasan dari perbuatannya sendiri. Pesan moral, adegan terakhir menunjukkan Ika berjalan keluar rumah menatap langit pagi dengan wajah lebih tegar. Narasi penutup. Kesabaran seorang perempuan memang luar biasa. Tapi ketika harga diri diinjak, maka kebenaranlah yang akan bicara. Hormat pada orang tua itu wajib, namun harga diri seorang perempuan jauh lebih berharga.